Te Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Apakah suara saya cukup jelas didengar? Jelas. Sudah jelas ya? Ya, bagus. Jadi setelah kita mengingat kembali baru minggu yang lalu kalau tidak salah ya, kita merayakan kemunculan Sri Wamana Dewa, dan setelah Bali Maharaj mempersembahkan 3 sesuai dengan janjinya yang diminta oleh Sri Wamana Dewa, beliau hanya memohon sumbangan dari sebidang tanah dengan seukuran 3 langkah kakinya, seperti itu, kaki Padma beliau. Tapi Bali Maharaj salah mengerti, dia berpikir bahwa kenapa anak kecil ini minta hanya sebidang tanah seukuran kakinya yang pendek begitu. Apa yang akan dia lakukan? Karena itu kemudian Bali Maharaj, karena dia merasa menguasai alam semesta begitu, dia berpikir, kenapa kalau Anda minta lebih, bahkan 1 planet pun saya berikan, dan Anda sebagai brahmacari kalau ingin menikah, saya berikan 1000 gadis perawan dan bersama pelayannya, seperti itu. Kemudian Bali Maharaj Sri Wamana Dewa mengatakan, kalau orang tidak puas dengan apa yang dia capai, bahkan ketika dia diberikan seluruh alam semesta pun, dia tidak akan pernah merasa puas, seperti itu. Nah, dari hal ini kita dapat mengerti bahwa kalau kita ingin memenuhi segala keinginan kita, maka kita akan diperbudak oleh nafsu dan pikiran, sehingga kita akan terperangkap dengan untuk memenuhi segala keinginan kita itu, kita akan melanggar berbagai macam hukum, baik hukum Weda maupun hukum-hukum negara, seperti itu. Seperti yang kita tahu bagaimana para pejabat tinggi negara, mereka sudah punya jabatan, sudah mendapatkan gaji yang besar dan sebagainya, masih juga mereka korupsi, seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Sri Wamana Dewa di sini hendaknya menjadi poin pertama yang harus kita perhatikan, bahwa hendaknya kita jangan menjadi loba untuk hal-hal yang material, tetapi mari kita mengembangkan loba untuk sadhu sangha dan Krishna kata, gitu. Itu yang diajarkan oleh Srila Gurudev, supaya dengan kita mengembangkan loba untuk sadhu sangha dan Krishna kata, maka hati kita, pikiran kita akan disucikan. Ketika hati dan pikiran sudah sungguh-sungguh disucikan, maka Krishna, hati kita menjadi Brindavan, menjadi tempat yang pantas untuk Sri Krishna bersemayam. Dan ketika Sri Krishna bersemayam di dalam hati kita, artinya kita mendapatkan Krishna di dalam hati kita. Tidak ada sesuatu pun yang kurang bagi diri kita, seperti itu. Nah, setelah itu setelah Sri Bali Maharaj berserah, hanya dengan 2 langkah Sri Wamana Dewa sudah menguasai semuanya. Ya, 1 langkah menguasai planet bumi ini, kemudian langkah berikutnya menutupi seluruh alam semesta. Dan kemudian ketika beliau bertanya, di mana lagi?
dengan kedua langkah saya, ya, segala kekuasaanmu sudah saya kuasai, dan sekarang di mana saya bisa melangkahkan langkah yang ketiga begitu. Dan Bali Mara cukup cerdas karena beliau adalah cucu dari Prahlad Maharaj. Ya. Jadi beliau mengatakan, sekarang ya langkah yang Anda berikutnya, silakan injakan kaki Padma Anda di kepala hamba. Artinya dia sekarang sudah berserah diri sepenuhnya kepada Sri Wamanadewa. Nah, walaupun dia sudah berserah diri seperti itu, tetap juga Sri Wamanadewa menghukumnya Bali Maharaj dengan mengikat seluruh tubuhnya dengan naga pasa seperti itu. Ya. Dan ketika itu artinya dia sudah atas kejahatan sebelumnya yang dia lakukan, ya, Sri Wamanadewa memberikan hukuman kecil hanya dengan mengikatnya, dan selebihnya itu adalah karunia berikutnya. Gitu. Dan setelah itu kemudian Brahma menyampaikan doa kepada Sri Krishna, ya, atas penyerahan diri dari Bali Maharaj, ya, dan beliau memohonkan karunia untuk Bali Maharaj. Seperti di dalam bab 8, ya, skanda Srimad Bhagavatam skanda 8, ya, bab 8 sloka 22, ya. Di sini saya Sri Brahma waca, Buta Bhavana Bhutesu Dewa Dewa Jaganmaya Muncainam Rita Sarvaswam Nayam Arhati Nigraham. Artinya, ya, Dewa Brahma berkata, oh yang memberikan kesejahteraan dan penguasa dari semua makhluk hidup, pemimpin dari semua makhluk hidup. Oh, arca pujaan dari para dewa. Oh, personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang meresap di seluruh alam semesta. Sekarang orang ini telah dihukum secukupnya, ya. Has been sufficiently punished. Ya, artinya dia sudah mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Karena Anda telah mengambil segala-galanya. Dan sekarang mohon Anda untuk membebaskannya. Karena dia tidak pantas untuk mendapatkan hukuman lebih jauh lagi. Ya. Jadi di sini Dewa Brahma menjadi menjadi pembela, ya, menjadi pengacara dari Bali Maharaj, karena dia sudah mendapatkan hukuman yang sepantasnya dan segala hak miliknya sudah diambil oleh Tuhan, oleh Sri Wamanadewa. Maka sekarang Dewa Brahma memohonkan pengampunan untuk Bali Maharaj, seperti itu. Ketika Dewa Brahma melihat bahwa Prahlad Maharaj dan Windyawali juga sudah datang mendekati Tuhan Yang Maha Esa ataupun mendekati Sri Wamanadewa untuk memohon karunia untuk Bali Maharaj, maka beliau mengajak mereka bergabung dan memohon supaya Bali Maharaj dibebaskan dari segala kekurangannya, seperti itu. Selanjutnya Dewa Brahma mengatakan, Bali Maharaj telah mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kepada Anda, Tuhan pujaan kami. Tanpa ragu-ragu, tanpa sedikit keraguan pun, dia telah mempersembahkan bumi ini, ya, mempersembahkan bumi, planet, dan segala and whatever else earned by his pious activity, dan segala apapun yang telah dia peroleh dengan kegiatan salehnya.
termasuk juga bahkan menyerahkan dirinya sendiri, sudah menyerahkan badannya sendiri. Kemudian Dewa Brahma melanjutkan, bahkan hanya dengan mempersembahkan air, ya, mempersembahkan rumput yang baru tumbuh, rumput yang masih segar, muda, ya, dengan mempersembahkan sekuntum bunga pada kaki Padma Anda, bagi mereka yang memelihara sifat kepalsuan dapat mencapai kedudukan yang sangat tinggi di dunia rohani. Dan Bali Maharaj ini tanpa kepalsuan sekarang telah mempersembahkan segala-galanya, ya, di tiga dunia ini. Bagaimana mungkin dia pantas untuk dihukum ataupun ditahan seperti itu? Jadi ini disampaikan pembelaan dari Dewa Brahma di sini. Nah, di sini yang menarik, di sini dijelaskan bahwa bahkan orang yang duplisius, artinya yang penuh kepalsuan, ya, ketika mereka dengan mempersembahkan hanya segelas air, hanya rumput kusa ataupun rumput yang baru tumbuh seperti itu, ya, dan mempersembahkan sekuntum bunga, ya, bahkan mereka yang memelihara sifat kepalsuan sekalipun dapat mencapai kedudukan yang tertinggi di dunia rohani. Nah, di sini kita dapat mengerti bahwa personalitas Tuhan Yang Maha Esa begitu begitu murah hati kepada orang-orang yang telah berserah diri ataupun melaksanakan pelayanan bakti tanpa kepalsuan seperti itu. Ya, disinilah those who maintain no mental duplicity. Artinya mereka yang sudah terbebas dari kepalsuan. Saya salah tadi menyampaikan, ya. Jadi orang yang sudah dengan kerenahan hati, yang terbebas dari kepalsuan ataupun kemunafikan, dengan penuh kejujuran berserah diri kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa dan mempersembahkan sekuntum bunga, segelas air, ya, bunga, buah, daun, ya, maka Tuhan akan menerimanya seperti itu. Maka kemudian para penyembah itu akan diangkat sampai ke Waikunta Loka ataupun dunia rohani. Ya, setelah Prabhupada menjelaskan di sini, Brahma menarik perhatian Tuhan Yang Maha Esa, ya, atas masalah ini, dan beliau memohon untuk membebaskan Bali Maharaj yang telah menderita karena diikat dengan waruna pasa, ya, dan yang telah mempersembahkan segala-galanya kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, pada Sri Vamana Dewa, termasuk tiga dunia dan segala apa yang dia miliki. Nah, itulah yang disebut dengan saranagati ataupun penyerahan diri secara totalitas, ya. Maka karena Bali Maharaj sudah terbebas dari segala kepalsuan, kemunafikan dan sebagainya, walaupun dia lahir di keluarga Asura, tetapi karena dia mendapatkan pergaulan dari kakeknya, dari Prahlad Maharaj, maka pada saat yang kritikal ataupun kritik yang sangat menyulitkan seperti itu, dia muncul dari dalam hatinya untuk menyerahkan segala-galanya pada personal Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Nah, sekarang, ya, mari kita menyimak apa yang
di jawaban dari Sri Wamanadewa. Sri Bhagavan Uwaca Brahman yam anugrinami tad viso vidunomyaham yan madah purusa stabdo lokamam cawa manyate. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa bersabda, "Oh Dewa Brahma yang kucintai, karena kekayaan materialnya, orang-orang yang bodoh menjadi a foolish person become dull, mated, witted, and mad." Jadi orang-orang menjadi orang-orang bodoh, otaknya menjadi tumpul dan gila. Sehingga dengan demikian dia tidak mempunyai rasa hormat kepada siapapun di dunia ini, dan bahkan dia menolak otoritasku. Seperti itu jelasnya. Untuk orang seperti itu, aku akan menunjukkan karunia khusus, baik dengan pertama-tama mengambil segala hak miliknya. Ya. Nah, di sini kita hendaknya belajar. Ya. Jangan kita menjadi sombong, menjadi angkuh, ya, ataupun menjadi bangga karena kita memiliki sesuatu di dunia material ini. Ya. Kalau kita dengan apa yang kita miliki, kita menjadi sombong, menjadi angkuh, dan bahkan tidak bisa menunjukkan rasa hormat lagi kepada orang-orang yang pantas untuk dihormati, ya, maka otaknya menjadi tumpul dan bodoh seperti itu. Ya. Karena kekayaan itu dapat menimbulkan membuat orang menjadi gila dan bodoh seperti itu. Dan dia tidak, dengan kekayaan yang dia miliki, dia merasa bangga, merasa sombong, dan tidak bisa menghormati orang lain, bahkan cenderung untuk mencaci maki dan menghina orang lain seperti itu. Nah, bagi orang-orang seperti itu, ya, Tuhan akan dengan pertama-tama dengan hukumannya akan mengambil segala hak miliknya, seperti itu dijelaskan di sini. Ya. Untuk menunjukkan karunia khusus bagi orang seperti itu, beliau akan mengambil segala-galanya. Ya. By first taking away all his possession. Jadi hak milik kita akan diambil. Nah, dalam hal ini, Srila Prabhupada dan para guru, para acarya kita sering mengatakan, jika Krishna ingin mengambil hak milik kita, ya, apa yang dapat kita sembunyikan? Kita hanya memiliki dua tangan, ya, dan Krishna memiliki tangan yang tidak terhingga, hanya dengan dua tangan beliau saja, ya, atau dengan satu tangan beliau sudah seperti Bali Maharaj diikat dengan nagapasa, dihukum seperti itu. Ya. Tapi ketika beliau ingin memberikan karunia kepada para penyembahnya yang beliau kasihi, ya, kita hanya mempunyai dua tangan, dan Krishna bisa memberikan karunia yang tidak terhingga seperti itu. Ya, karena itu setelah Bali Maharaj berserah diri sepenuhnya dan dihukum, kemudian atas karunia Sri Wamanadewa, dia diberikan planet Sutala, di mana diperintahkan arsitektur surga, ya, Mayatanawa, untuk membuatkan istana yang sebaik istana Indra sendiri di Sutala Loka, dan bahkan di sana tidak ada rasa sedih, rasa cemas dan sebagainya, karena itu dijelaskan seperti Vaikuntha Loka. Kan bahkan Sri Wamanadewa sendiri ada di sana sebagai penjaga pintu gerbangnya, sehingga Bali Maharaj setiap saat bisa memperoleh darshan dari Tuhan yang dia cintai seperti itu. Nah, sloka berikutnya saya tidak akan bacakan slokanya, tapi saya bacakan artinya.
sementara terus berputar dalam berulang-ulang dalam perputaran kelahiran dan kematian, sementara melalui perputaran kelahiran dan kematian yang berulang-ulang kali dalam berbagai jenis kehidupan, karena sebagai diakibatkan oleh kegiatannya yang untuk membuahkan hasil. Para makhluk hidup yang tergantung seperti itu atas kemujurannya mungkin dapat lahir menjadi manusia. Kelahiran sebagai manusia ini sangat jarang bisa dicapai. Di sini. Yada kada cit jiwatma samsaram nija karmabi. Nana yoni su ani soyam paurusim gatim a brajet. Nah, di sini jelaskan akibat daripada karma ataupun kegiatan baik ataupun buruk yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita di dunia material ini, maka sebagai akibatnya kita diikat oleh hukum karma itu. Sang jiwa itu akan mengalami kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit, dan melewati berbagai macam jenis kehidupan seperti itu. Ketika dia lahir menjadi manusia, itu adalah kehidupan yang sangat mujur, karena kehidupan manusia itu sangat jarang diperoleh seperti itu. Seperti kita ketahui di dalam sastra, ada 8.400.000 jenis kehidupan. Dan 8 juta jenis kehidupan di bawah manusia, dan manusia dilasan sebagai memiliki 400.000 spesies seperti itu, ataupun tingkatan. Nah, bagaimana? Karena itu dijelaskan kehidupan manusia itu sangat mujur, sangat baik sekali, karena hanya dalam kehidupan manusia lah sang jiwa dapat mengembangkan kesadaran Krishnanya. Seperti itu. Karena di dalam jenis-jenis kehidupan lainnya, dia tidak bisa mengembangkan kesadaran seperti itu. Karena itu di sini dijelaskan, sebagai akibat daripada hukum karma baik dan buruk, orang harus mengembara di alam semesta ini dalam berbagai jenis kehidupan. Dan ketika dia mendapatkan kelahiran sebagai manusia, itu adalah sebuah kemujuran yang sangat besar, dan bahkan kehidupan manusia ini juga sangat sulit, sangat jarang untuk bisa diperoleh. Sloka berikutnya dijelaskan, Janma karma vayo rupam vidya iswarya danda dibi yadyasya na bhavet sambas tatra yamad anugraha. Di sini artinya should be considered to have received my special mercy. Nah, kehidupan manusia yang bagaimana yang pantas untuk mendapatkan karunia khusus dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Di sini dijelaskan, if a human being is born in aristocratic family or higher status of life, jika manusia itu lahir di keluarga aristokrat ataupun keluarga bangsawan, ataupun lahir dalam status kehidupan yang lebih baik, dan jika dia melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa, if he perform wonderful activities, jika dia melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa, if he is youthful, jika dia masih muda, if he has personal beauty, jika dia memiliki ketampanan pribadi atau kecantikan pribadi, ataupun good education and good wealth, ataupun memiliki pendidikan yang baik, mungkin mengikuti semua program pendidikan S1, S2, S3, dan kemudian profesor dan sebagainya seperti itu. Dan ataupun memiliki harta benda yang banyak, and if he is nonetheless not proud of his appearances, tapi dia tidak menjadi sombong ataupun angkuh atas semua pencapaian
yang dia disebutkan sebelumnya ini, it is to be understood he is especially favored by the Supreme Personality of Godhead. Jika kita melihat bahwa seseorang memiliki segala-galanya seperti yang dijelaskan di sini, tapi dia tetap rendah hati, ya, dan menggunakan segala hal yang dia miliki itu untuk pelayanan bakti, maka artinya dia sedang mendapatkan karunia dari personal Tuhan Yang Maha Esa. Dan seperti kita ketahui bagaimana Maharaja Yudhistira, beliau atas karunia Sri Krishna, ketika beliau sudah menduduki tahta kerajaan, beliau memiliki istana yang seindah surga, ya, dan kekayaan yang sangat luar biasa. Tetapi Yudhistira Maharaj tidak pernah menjadi angkuh ataupun sombong, tapi dia tetap menggunakan segala fasilitas yang dia miliki untuk memuja personalitas Tuhan Yang Maha Esa, untuk berbakti seperti itu. Jadi inilah yang disebut orang yang dikaruniai oleh Tuhan, ketika dia bisa menggunakan segala fasilitas yang dia miliki, segala kekayaan yang dia miliki, ya, ataupun kedudukan yang dia miliki, tapi dia gunakan semuanya itu untuk memuaskan Guru dan Krishna, maka dia disebutlah mendapatkan karunia yang luar biasa dari Tuhan, seperti itu. Karena itu jika kita ingin mendapatkan karunia dari Tuhan, apapun yang menjadi milik kita, kita hendaknya gunakan sepenuhnya untuk mengabdikan diri kita, memuaskan diri kita, memuaskan apa hak milik kita itu untuk memuaskan Guru dan Krishna, untuk melayani misi Srila Prabhupada ini. Sloka berikutnya, sloka 27. Walaupun lahir di keluarga aristokrat ataupun keluarga bangsawan, dan memiliki segala kemewahan, although aristocratic birth and others such opulence are impediment to advancement in the personal service, because they are caused by the false prestige and pride, these appearances never disturb a pure devotee of the Supreme Personality of Godhead. Nah, di sini dibedakan bahwa kadang-kadang kelahiran yang lahir di keluarga bangsawan dan kemudian memiliki kemewahan ataupun kekayaan, ya, hal-hal tersebut dapat menjadi penghalang untuk kemajuan seseorang dalam pelayanan bakti, ya, karena diakibatkan oleh prestise palsu dan kesombongan, ya. Tetapi bagi para penyembah murni Tuhan, walaupun beliau memiliki semua ini, ya, memiliki lahir di keluarga aristokrat, ya, ataupun kemewahan material, ya, tapi semuanya ini yang semestinya menjadi penghalang bagi pelayanan baktinya, tapi bagi para penyembah murni Tuhan, semua hal ini tidak menjadi penghalang bagi pelayanan baktinya, karena dia menggunakan segala hal itu untuk pelayanan bakti, karena dia berserah diri sepenuhnya pada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Ya, seperti dijelaskan, these appearances never disturb a pure devotee of the Supreme Personality of Godhead. Jadi hal-hal material ini, harta benda material ini tidak pernah mengganggu para penyembah murni Tuhan, karena dia tahu bagaimana menggunakan segala hal itu, karena dia dapat mengerti bahwa segala sesuatu adalah milik personal Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dia menggunakan segala sesuatu untuk memuaskan personal Tuhan Yang Maha Esa. Seperti diajarkan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur dalam lagu beliau, ya, bahkan segala badan, pikiran, rumah, sanak keluarga, istri, pembantu, semuanya adalah milik Krishna. Dan Bhaktivinoda Thakur mengatakan, saya hanya adalah tuan di rumah ini, Anda yang memiliki segalanya. Saya hanyalah caretaker, saya hanyalah penjaga, sebagai anjing penjaga di rumah ini.
Segala sesuatu adalah milik Anda. Maka itu tanggung jawab untuk keluarga ini adalah tanggung jawab Anda. Apakah keluarga ini akan baik ataupun buruk, ya itu adalah keluarga Anda, seperti itu. Jadi inilah sikap yang hendaknya kita miliki ataupun saudara yang kita miliki, ya, sebagai penyembah, ataupun bahkan kebanyakan di antara kita adalah grihasta, ya. Jika kita menggunakan segala fasilitas yang kita miliki hanya untuk pelayanan kepada Sri Guru dan Krishna, ataupun memajukan kesadaran Krishna ini, maka tidak ada masalah dengan segala harta benda yang kita miliki seperti itu. Karena segala sesuatu adalah milik Krishna. Ketika kita mengembalikannya kepada Krishna, maka semuanya menjadi sempurna, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan, ya, dalam penjelasan Srila Prabhupada mengatakan, penyembah seperti Dhruva Maharaj, dia diberikan kekayaan material yang tidak terhingga dan mendapatkan karunia khusus dari personal Tuhan Yang Maha Esa. Suatu ketika ke Kuera ingin memberikan kepada Dhruva Maharaj, ingin memberikan karunia material pada Dhruva Maharaj. Tetapi walaupun Dhruva Maharaj dapat meminta apapun kekayaan material dari dari kakeknya, dari Kuera, ya. Tapi daripada memohon kekayaan material kepada Kuera, ya, beliau hanya memohon supaya terus dapat melanjutkan pelayanan baktinya kepada personal Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dia memohon kepada Kuera supaya dia diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan pengabdian cinta bakti rohaninya kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Ya. Personal Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah mengambil kekayaan material ataupun kemewahan material yang dicapai sebagai akibat dari pengabdian cinta bakti rohani seseorang. Although he sometimes take away opulence achieved by pious activities. Nah, di sini dibedakan. Kalau kekayaan material dicapai dengan dengan kegiatan saleh, ya, itu kadang-kadang Krishna mengambilnya, ya. Tetapi kalau kemewahan material, kekayaan material diperoleh dari, ya, pengabdian cinta bakti rohani seseorang kepada Guru dan Krishna, maka Krishna tidak akan pernah mengambilnya. Seperti itu dijelaskan di sini. Ya. Jadi karena itu kita hendaknya mampu membedakan, ya. Seperti Prabhupada, di awalnya beliau tidak memiliki apa-apa, tapi ketika beliau sepenuhnya mengabdikan diri beliau untuk melaksanakan perintah gurunya dan melayani, ya, melaksanakan perintah dan mengemban misi si Chaitanya Mahaprabhu ke seluruh dunia, maka beliau sekarang bisa dikatakan sebagai orang terkaya di dunia, ya, seperti itu. Tapi beliau tidak, kekayaan yang beliau miliki dalam keluarga besar ISKCON ini tidak pernah diambil oleh Krishna, seperti itu. He does this to make a devotee prideless and put him in a better position in the personal service. Ya, dan Krishna selalu ingin menempatkan para penyembahnya dalam posisi yang terbebas dari segala kesombongan, keangkuhan, dan menempatkan penyembah itu dalam tataran yang lebih baik dalam pelayanan cinta bakti rohaninya. If a special devotee is meant for preaching but does not give up his family life or material appearance to take to the service to the Lord surely take away his material appearances and establish him in the personal service. Jika seorang penyembah tertentu yang dimaksudkan untuk
keliling untuk mengajarkan, tapi dia tidak meninggalkan kehidupan keluarganya ataupun kekayaan materialnya untuk di dalam pengabdian pelayanan baktinya, pasti Tuhan akan mengambil segala kemewahan material itu dan menempatkan penyembah itu dalam pelayanan bakti. Those pure devotee become fully engaged in propagating Krishna consciousness. Sehingga dengan demikian penyembah tersebut bisa sepenuhnya mengabdikan dirinya dalam pengabdian cinta bakti rohani, menyebarluaskan kesetaraan Krishna ini. Nah, seperti itu juga Srila Prabhupada. Pada awalnya beliau ingin mempertahankan perusahaannya, ya. Di awal kan Srila Bhaktisiddhanta sudah memberikan perintah, tapi beliau berpikir nanti saya menjadi kaya dulu, dengan kekayaan ini saya bisa mengabdikan diri dan sebagainya seperti itu. Tapi karena Krishna menginginkan, Sri Chaitanya Mahaprabhu menginginkan supaya Prabhupada mengajarkan seran Krishna ini ke seluruh dunia, maka beliau sementara mengambil semua hak milik Prabhupada, bahkan keluarga dan sebagainya, sehingga kemudian Prabhupada menyerahkan diri sepenuhnya kepada guru beliau, pada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, dan berserah diri kepada Krishna sepenuhnya. Sehingga kemudian ketika beliau siap, beliau mulai melaksanakan misi kesetaraan Krishna ini ke dunia barat dan akhirnya mencapai sukses seperti itu. Jadi itulah contoh yang sangat tepat untuk untuk sloka ini. Ya. Kemudian sloka berikutnya, Bali Maharaj has become the most famous among the Demian and non-believers. Jadi Bali Maharaj sudah menjadi orang yang paling populer, paling terkenal, ya, paling termasyhur di antara para asura dan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan. For in spite of being bereft of all material opulences, he picked in his devotional service. Ya. Bahkan ketika dia sudah tidak memiliki apapun atas kekayaan materialnya, tapi dia tetap mantap di dalam pelayanan cinta baktinya. Artinya ketika dia sudah segala hak milik, segala sesuatu dia tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan dia sudah dihukum seperti itu, tapi dia tidak pernah menyesal dan dia mempersembahkan segala-galanya pada Sri Vamana Dewa seperti itu, dan dia tetap mantap dalam pelayanan baktinya. Nah, di sini ya dijelaskan, kita dapat memetik bahwa selama kita melakukan pengabdian atau pelayanan bakti ini, pasti banyak gangguan, banyak ujian yang akan kita lewati. Tapi ketika kita tidak tergoyahkan atas segala gangguan ataupun halangan, kadang-kadang kritikan, ya, dan sebagainya, tapi ketika kita tulus dan terus mantap dalam pelayanan bakti, ya, maka Krishna pasti akan memberikan karunia-Nya seperti itu. Dalam sloka ini, kata Vatsidam api namuyanti are very important. Jadi di dalam ini penjelasan Srila Prabhupada, di dalam sloka ini kata sidam api namuyanti adalah sangat penting. Seorang penyembah kadang-kadang ditempatkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan, ya, bahkan ketika dia melaksanakan pelayanan baktinya. Dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu, setiap orang bersedih dan menyesali diri. Tetapi atas karunia personal Tuhan Yang Maha Esa, seorang penyembah bahkan dalam keadaan yang terburuk seperti itu sekalipun, dalam kondisi yang paling menyedihkan seperti itu, dapat mengerti bahwa dia can understand that he is going through a spare examination,
dan dia dapat mengerti bahwa dia sedang mengalami ujian yang sangat berat dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Bali Maharaj melewati hal tersebut, melewati ujian berat seperti itu, sebagaimana dijelaskan dalam sloka berikutnya. Jadi, bagi para penyembah yang tulus, yang setia, yang sudah terbebas dari ego palsu ataupun kepemilikan dan sebagainya, dalam segala kesulitan apapun, dia tidak pernah menyesali diri, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, tapi dia menerima segala keadaan yang paling buruk itu sebagai karunia ataupun sebagai ujian yang diberikan oleh Sri Krishna, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti kita ketahui kembali, kita ini adalah para Pandawa adalah contoh yang paling tepat, yang paling, karena memang beliau ditempatkan selalu dalam kesulitan, ya, dalam segala ujian, tapi dalam segala kesulitan dan ketidakberdayaan seperti itu, dia hanya ingat satu hal, yaitu selalu ingat kepada Krishna. Karena itu dalam segala kesulitan yang dia miliki, yang dia hadapi, dia tidak pernah menyalahkan siapapun, dia tidak pernah menyesali diri, tetapi dia selalu dalam pergaulan para resi, para sadhu, dan selalu ingat dan tergantung sebenarnya pada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Nah, sloka berikutnya 2930. Although bereft of his riches, walaupun dia sudah dijauhkan dari segala kemewahan ataupun harta bendanya, fallen from his original position, dia sudah jatuh dari posisi ataupun kedudukan yang sebelumnya dia miliki, defeated and arrested by his enemies, dia dikalahkan dan ditahan oleh musuhnya, rebuked and deserted by his relative and friend, dia dicaci maki dan disiksa oleh sanak keluarga dan teman-temannya. Although suffering the pain of being bound and although rebuked and cursed by his spiritual master, walaupun dia menderita sakit karena dia diikat, dan walaupun dia dicaci maki dan dikutuk oleh guru kerohaniannya, Bali Maharaj being fixed in his own form, tetapi Bali Maharaj tetap mantap, tetap setia pada sumpahnya, did not give up his truthfulness. Dia tidak pernah meninggalkan kejujurannya. It was certainly with pretension that I spoke about religious principle. Walaupun dengan kepura-puraan saya berbicara tentang prinsip-prinsip dharma dan prinsip-prinsip keagamaan, but he did not give up religious principle. Tapi dia tidak pernah meninggalkan prinsip-prinsip dharma, prinsip-prinsip keagamaan tersebut. Always true to his word. Karena dia jujur dengan kata-katanya. Artinya walaupun dia diingatkan oleh gurunya bahwa ketika dia akan menyetujui permohonan daripada Wamana, anak cebol itu, dia sudah diingatkan oleh gurunya bahwa jangan diberikan, karena kalau kamu memberikan itu, dia akan mengambil segalanya begitu. Tapi dia tetap setia pada sumpahnya, karena dia sudah mengatakan, ya, apapun yang akan minta saya akan memberikannya, seperti itu. Dia, walaupun dia sudah diingatkan, Bali Maharaj sudah diingatkan oleh gurunya, tapi dia tetap setia, bahkan melanggar perintah gurunya. Itu. Nah, di sini dalam segala kesulitan tersebut, dia tetap jujur dan dia tetap setia dengan ucapannya. Ya, karena itu Sri Wamana Dewa menjadi puas atas hal tersebut. Nah, di sini Srila Prabhupada mengatakan dalam penjelasan beliau, Bali Maharaj telah melewati ujian yang sangat berat di hadapan personal Tuhan Yang Maha Esa. This is beautiful proof of the Lord mercy toward his devotee. Ini adalah sebuah bukti bahwa ini adalah karunia Tuhan kepada para penyembahnya.
The Supreme Personality of Godhead sometimes put a devotee in severe tests that are almost unbearable. Kadang-kadang personal Tuhan Yang Maha Esa menempatkan penyembahnya dalam ujian yang sangat berat, bahkan kadang-kadang seolah-olah tidak bisa ditolerir ataupun tidak bisa ditahan seperti one could hardly even live under the condition forced upon Balimaran. Ya, bahkan orang tidak akan bisa bertahan hidup ya dalam keadaan seperti Balimaran tersebut. That Balimaran endured all these tests and austerities in the mercy of the Supreme Lord. Namun Balimaran atas karunia Tuhan, dia tetap dapat mentoleransi segala penderitaannya dan melewati semuanya itu. Ya. The Lord certainly appreciate the devotees' forbearance. Tentu saja Tuhan Yang Maha Esa sangat menghargai ya rasa toleransi ataupun forbearance, artinya rasa toleransi dari para penyembah itu, karena dia dapat mentolerir segala penderitaannya, and it is recorded for the future glorification of the devotees. Dan ini dicatat dalam kitab suci agar penyembah-penyembah di masa yang akan datang ya juga dapat melewati hal ini, dapat mengertikan hal ini, seperti itu dijelaskan. Sebagaimana dijelaskan dalam sloka ini, sangat sulit bagi seseorang untuk bisa bertahan hidup dalam ujian-ujian berat seperti itu. Tapi personalitas Tuhan Yang Maha Esa ya tidak hanya menguji penyembah tersebut, tetapi juga memberikan kekuatan penyembah tersebut untuk mentoleransi dan melewati segala kesulitan itu. Ya. Dan itulah karunia khusus bagi para penyembah murni Tuhan. Beliau akan memberikan ujian yang berat pada penyembahnya, tapi beliau juga di sisi lain memberikan karunia kekuatan kepada penyembahnya untuk bisa mentoleransi ujian tersebut dan melewati ujian tersebut. The Lord is so kind to His devotees that when severe testing Him, ya, dan di sini jelaskan Tuhan begitu murah hati pada para penyembahnya ketika beliau menguji penyembahnya tersebut, ya, dan Tuhan memberikan kekuatan yang diperlukan untuk mentoleransi dan dapat terus melanjutkan and to be tolerant and continue to remain a glorious devotee, ya, dan tetap bisa mentolerir segala kesulitan itu dan ya melanjutkan kedudukan penyembah itu menjadi lebih mulia lagi. Nah, contoh yang kedua seperti Haridas Thakur, ya dia dipukul ya ataupun dicemeti di 22 pasar atau apa ya istilahnya ya. Tapi dia terus setiap pukulan yang dia terima, dia hanya mengucapkan mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, seperti itu. Ya. Dan itu ujian yang paling berat, tapi Haridas Thakur tidak pernah merasa kesakitan sedikit pun begitu. Tapi yang merasa sakit dengan pukulan itu adalah Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi itu adalah ujian berat yang diberikan oleh Krishna sesungguhnya lewat tangan-tangan dari pembantu Nawabhusensha untuk menyiksa Haridas Thakur seperti itu. Untuk memberikan contoh bahwa ketika para penyembah bisa mentolerir segala penderitaan, ya, dan Krishna memberikan kekuatan itu, dan sesungguhnya Krishna, Gauranga Mahaprabhu, ingin menempatkan penyembah itu dalam kedudukan yang lebih mulia, yang lebih terpuji lagi, seperti itu. Ya. Tuhan melanjutkan, because of His great tolerance, karena dia mempunyai toleransi yang sangat besar, I have given him a place not obtained even by the demigod. Karena itu saya akan memberikan dia tempat, sebuah tempat yang istimewa, bahkan tidak pernah bisa dicapai oleh para dewa. He will become king
of the heavenly planet during the period of the Manu known as Sawarni, dan nantinya dia akan menjadi raja surga, ya, menjadi Indra berikutnya pada saat kepemimpinan daripada Sawarni Manu, pada saat Manu Sawarni memimpin. Beliau yang akan menjadi Indra seperti itu. Ya, jadi sementara beliau dikirim ke Sutala, dia di sana mendapatkan dasar dari personal Tuhan yang Maha Esa dari Wamana, beliau yang menjaga pintu gerbang. Dan berikutnya dalam kepemimpinan Manu berikutnya, Sawarni Manu, ya, maka Bali Maharaj akan mendapatkan kedudukan sebagai Indra seperti itu. Jadi hanya dengan mentoleransi segala penderitaannya, Bali Maharaj telah diberikan karunia yang sangat luar biasa itu. Until Bali Maharaj achieve the position of King of Heaven, ya, sampai nantinya Bali Maharaj mendapatkan kedudukannya sebagai Raja Surga, he shall live in the planet Sutala. Dia akan hidup sementara waktu di planet Sutala, which was made, yang dibuat oleh Wiswakarma sesuai menurut perintahku. Jadi Sri Wamana Dewa yang memerintahkan Wiswakarma untuk membangun istana, ya, kerajaan di Sutala Loka. Because it is especially protected by me, karena tempat itu juga secara khusus dilindungi oleh Tuhan, oleh Sri Wamana Dewa sendiri. It is free from mental and bodily miseries, fatigue, dizziness, defeat, and all other disturbances. Maka tempat itu bebas dari segala gangguan. Gangguan material apa itu? Di dunia ini tidak ada tempat yang bebas dari segala gangguan. Seperti apakah ada tempat di dunia material ini yang bebas dari segala penyakit, ya, ataupun penderitaan badan, ya, kelelahan, dizziness ataupun kebosanan, ataupun dikalahkan, ditaklukkan, dan segala gangguan-gangguan lainnya. Bali Maharaj, you may now go live there peacefully. Dan sekarang Sri Wamana Dewa memberikan perintah, silakan Bali Maharaj, sekarang engkau pergilah ke Sutala Loka dan tinggallah di sana dengan damai. Karena aku akan menjaga tempat itu, dan dimanapun Tuhan hadir, maka segala penderitaan material tidak akan tidak ada lagi di sana. Itu maksudnya. Oh Bali Maharaj, Indrasena, now you may go to the planet Sutala. Sekarang silahkan engkau pergi ke planet Sutala. Ya. What is desire if? Bahkan planet Sutala itu bahkan diinginkan, ya, untuk ditempati oleh para dewa. Live there peacefully. Hiduplah di sana dengan damai, ya. Dikelilingi oleh teman-temanmu dan sanak keluargamu. Segala kemujuran ada pada dirimu, ya. On the planet Sutala, di planet Sutala, bahkan not even the predominating deities of other planet, what to speak of other people, will be able to conquer you. Di planet Sutala itu bahkan penguasa-penguasa planet-planet yang lainnya, apalagi manusia, ya, ataupun orang biasa yang dapat mengalahkan tersebut. Artinya tempat tersebut karena sepenuhnya dalam dewa perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Sri Wamana Dewa, maka tidak ada yang akan bisa mengganggu tempat itu. As far as the demon are concerned, if they transgress your rule, my deeds will kill them. Bahkan untuk para raksasa, para asura, jika mereka berani mengganggu dirimu, mengancam dirimu, ya, ataupun berani melanggar perintah-perintahmu, aturan hukum yang engkau berikan, maka mereka akan dibunuh oleh Sudarsana Cakraku, seperti itu. Jadi Bali Maharaj mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari personal Tuhan Yang Maha Esa karena dia berserah diri sepenuhnya pada beliau. Nah, berikutnya,
O great hero, I shall always be with you and give you protection in all respect along with your associate and paraphernalia. Moreover, you will always be able to see me there. Jadi betapa mujurnya Bali Marat, ya. Di sini Tuhan sendiri mengatakan, oh pahlawan yang besar. Aku akan selalu bersamamu dan memberikan perlindungan sepenuhnya kepada dirimu bersama semua teman-teman dan sanak keluargamu dan segala harta benda yang kamu miliki, paraphernalia atau segala perlengkapan ataupun harta benda, istana dan sebagainya yang kamu miliki. Lebih jauh lagi, you will always be able to, dan bahkan lebih jauh lagi, engkau akan selalu bisa melihat diriku di sana. Ya, karena beliau akan menjadi penjaga pintu gerbang dari Bali Marat, seperti itu. Because there you will see my supreme power. Karena di sana engkau akan selalu melihat kekokohan, kehebatanku. Your materialistic ideas and anxieties that have risen from your association with the demon and the nawas will immediately be vanquished. Ya. Karena engkau di sana akan selalu melihat kehebatan kemewahanku di sana, maka segala kecemasan dan ide-ide materialmu yang diakibatkan dari pergaulan dari para asura dan para raksasa segera akan dihancurkan, seperti itu. Artinya Bali Marat mendapatkan perlindungan sepenuhnya dan segala kemewahan, dan bahkan beliau dijaga oleh personalitas Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah sebagai hasil dari orang yang setelah sepenuhnya berserah diri kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Jadi saya selesaikan sampai di sini. Maaf mengambil waktu lebih 1 jam lebih 5 menit ya. Dan sekarang saya kembalikan kepada host yang akan menghandle diskusi lebih lanjut. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas penggantian topiknya, dan juga penyampaian mungkin agak panjang seperti itu, tapi kita ingin memahami apa yang menjadi disampaikan oleh Sri Wamana Dewa, perjalanan personal Tuhan Yang Maha Esa, tentang kemuliaan dan karunia khusus yang beliau berikan kepada para penyembah yang telah berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, seperti itu. Hare Krishna, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon menerima semua sujud kami di hadapan kaki Padma Prabhu dan Mataji semuanya. Hare Krishna, Pancakalpa Tarvyasya, Kripa Sindhu Bewaca, Paditanam Pavane Bhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, silakan. Jadi saya Pancakalpa Tarvyasya, Kripa Sindhu Bewaca, Paditanam Bhyo Namo. Hare Krishna, Prabu dan Mataji semuanya. Kita bertemu lagi di Manggala Laksana pagi hari ini. Puji syukur kepada para acarya, para guru prana, para sahabat, para Sri Goranita, Jagannath Dewa, Subhadra Cakra Swasa, Sri Krishna, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersatu sangga berkrishna kata, berkumpul bersama-sama untuk maju bakti kita. Terima kasih Pos Pening, dari Bentar Pos Sekali dan Prabu Pramadana yang selalu setia memberikan kita kesempatan saling melayani, dan juga terima kasih kita kepada Prabu Amala dan Haji Bidin yang sudah membicarakan kita gunakan dalam Manggala. Dan pada pagi hari ini Maharaj Saudara Tanda Das membawa topik tentang perintah dari Wamana Dewa kepada Maharaja Bali. Mana beliau di awal sudah menyampaikan pergantian topik, karena mungkin topik hari ini adalah topik yang tepat untuk kita diskusikan pada pagi hari ini, melihat tentang keberadaan dunia material yang bagaimana ketika orang kaya raya memiliki ketampanan, kecantikan dan kedudukan jabatan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pelayanan bakti. Karena di awal Maharaj sudah menjelaskan terkait tentang Saranagati,
penyerahan diri yang dilakukan oleh Maharaja Bali. Dan pada saat yang sama, ketika Wamana Dewa, Tuhan mengambil segala sesuatu milik dari Maharaja Bali, pada saat sama Tuhan berikan karunia berupa kekuatan untuk menoleransi, sehingga Maharaja Bali bisa menoleransi hal-hal yang kita lihat secara eksternal sangat menyakitkan. Semua kekayaannya diambil, dikutuk oleh gurunya, ditinggalkan buktinya, dan dihukum lagi, diikat oleh Wamana Dewa. Itu banyak kesulitan yang dia alami, namun Tuhan berikan dia toleransi. Inilah karena khusus yang dia sampaikan tadi. Dan berdasarkan itu tidak semua penyembah akan mendapatkan karena khusus seperti ini. Dan juga dalam kondisi yang paling menyedihkan, bagi para penyembah menganggap bahwa itu adalah ujian dari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada saat yang sama, penyembah agung seperti itu tidak pernah menyalahkan siapapun. Nah, berbeda dengan saya sendiri, kadang kalau ada pindah malah saya menyalahkan istri, menyalahkan orang lain. Jadi ini dapat kita pahami perbedaan antara bagaimana para penyembah murni dengan para orang terikat. Bagaimana beda merespon pendidikan itu. Dan mohon izin kemarin ini kami diskusikan di hari kemarin tentang penyembah mengalami penderitaan, mengalami ujian. Nah, pertanyaan saya sebelum ada yang masuk, mohon maaf, saya mau pilih pertanyaan kemarin juga. Sebelum ada yang lain, mohon izin para Prabu Nanda, Prabu Dir sebagainya semuanya. Nah, ada pertanyaan bahwa ketika orang penyembah ada gangguan dari pertama dari orang lain, dari non-Yahudi. Yang kedua, ada gangguan dari penyembah yang lain. Pertanyaannya kemarin, apakah itu ujian dari Krishna atau Krishna mengutus seseorang untuk memberikan penderitaan itu pada kita? Seperti ini ke pertanyaan yang kemarin. Ya, Hare Krishna. Jadi di sini sudah dijelaskan bagi seorang penyembah, ya. Jadi dia selalu hanya mengingat hubungannya dengan persona Tuhan Yang Maha Esa. Apakah dia dalam keadaan mewah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan menderita, dia hanya melihat hubungannya dengan persona Tuhan Yang Maha Esa. Dia tidak pernah menghitung orang lain, apakah penyebab dan sebagainya seperti itu. Sehingga dia, karena penyembah murni Tuhan, dia sepenuhnya tergantung kepada persona Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk seperti itu. Jadi contohnya ya Pandawa, Sudama Wipra seperti itu. Dia tidak pernah sedikit pun menyimpang dari pelayanan baktinya, ya. Karena apapun yang dia hadapi itu dia terima sebagai karunia Tuhan seperti itu. Dia tidak pernah menghitung orang lain. Sehingga karena dia selalu ingat, itulah yang disebut dengan kesadaran Krishna yang murni. Karena dia selalu ingat kepada Krishna. Dan dia tidak pernah menyimpang dari jalan bakti dalam keadaan baik ataupun buruk. Maka orang yang seperti itu yang pantas untuk mendapatkan karunia lebih lanjut. Jadi sepanjang penyembah itu mampu untuk mentoleransi segala gangguan, cacian dan sebagainya dan masih tetap move on, tetap mantap dalam pelayanan bakti, itulah yang disebut dengan karunia dari Tuhan, seperti perlindungan dari Tuhan. Tapi ketika orang mendapatkan ujian dan sebagainya, kemudian lari dia, pensiun menjadi penyembah, artinya dia tidak mendapatkan karunia perlindungan dari Tuhan. Dia tergantung kepada karma baik dan buruknya, seperti itu, bro. Terima kasih Mbak kawannya Tuhan. Katakan bahwa penyembah selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan sehingga ia mengabaikan segala keadaan apakah itu baik dan buruk, dan dia telah bisa diri dan selalu ingat kepada Krishna tanpa menyimpang sehingga dia teguh selalu di jalan bakti. Terima kasih Mbak. Ya. Mungkin Bapak apa yang akan disampaikan untuk Prabu-Prabu yang lain? Silakan resen untuk bertanya atau menambah komentar terkait dengan topik perintah Wamana pada Maharaja Bali. Ini sangat menarik sekali topik karena realitanya seperti kita sekarang. Silakan Bapak Nanda. Silakan Pak. Terima kasih Guru Maharaj atas kelas yang sangat menarik, walaupun akhir-akhir ini banyak sekali kelas tentang Wamana karena beberapa hari yang lalu ada kemunculan beliau, tapi tetap saja menarik kelas tentang Wamana ini. Yang juga pernah menyampaikan beberapa bulan yang lalu tentang Wamana juga. Nah,
kemudian yang menarik ya sampaikanlah bagaimana beliau itu memberikan perlindungan kepada Wamanadewa, perlindungan terhadap kekayaannya, terhadap keluarganya dan sebagainya. Itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada penyembahnya yang senantiasa tekun. Kan Bali Maran sendiri dong melahirkan diri. Kemudian ada satu yang saya ingat dari kelas yang disampaikan oleh Prabu Sukadewa waktu Wamana beliau ditugaskan di Aslam adalah ketika Bali Maran mendapatkan perlindungan dari sampai dijaga oleh Wamana sendiri di Sutalaloka. Beliau hanya berpikir beliau ada di sini untuk menjaga, untuk ini untuk membuat saya supaya saya tidak berbuat onar. Itu beliau menurut. Di tujuannya bukan untuk melindungi ini, tapi tujuan Wamanadewa itu adalah untuk membuat saya supaya tidak lagi membuat onar kemana-mana. Itu kalimat yang bagi saya sendiri begini seorang penyembah murni itu memaknai perlindungan itu. Jadi luar biasa sekali. Dan tadi artinya kan begini, kalau kita selalu berada dekat dengan orang-orang penting ya, ataupun orang terpenting bagi kita kan guru kita. Kalau kita selalu dekat dengan guru kita, apakah kita berani macam-macam seperti itu? Hanya murid yang sangat bodoh, dia berani macam-macam di hadapan gurunya kan. Yang ingat sekali kalimat yang sampai oleh Prabu Sukadewa dan keindahan kemewahan di Sutalaloka yang dibangun oleh Wiswakarma itu entah dari mana diambil, mungkin dari Puranapa diambil, yang baca di Bhagavatam tidak ada kalimatnya itu 100 juta kali lebih mewah daripada kemewahan di surga. Gitu. Dan Sutalaloka itu juga pernah diserang oleh Ravana sendiri dan Ravana langsung ditenang oleh penjaganya yang langsung ditenang sampai segitunya. Ini mudah-mudahan kita di sini katakanlah karena menyampaikan tapi tentang Wamana, beliau pasti hadir di tengah-tengah kita, cuma kita tidak menyadarinya, khususnya saya. Jadi mudah-mudahan nanti cerita-cerita seperti ini melekat di ingatan kita gitu. Dan tadi juga menyampaikan tentang bagaimana sifat bangga itu membuat otak kita tumpul membuat kita terbodoh. Itu kalimat yang perlu kita garis bawahi bersama-sama supaya kita sudah terbebas dari rasa bangga, rasa-rasa yang menghancurkan diri sendiri seperti itu. Iya, kalau karena kesombongan, karena keangkuhan, karena jabatan, karena uang yang kita miliki, kita menjadi bangga, menjadi sombong, menjadi angkuh. Tidak bisa lagi menghormati orang yang pantas kita hormati. Artinya otak kita sudah menjadi tumpul dan beku gitu dijelaskan. Itu kan jangan Sri Wamanadewa, Tuhan Yang Maha Esa menyampaikan itu. Bukan kata-kata kita itu. Itu yang harus kita ingat gitu. Karena itu segala apapun yang kita miliki hendaknya kita gunakan dalam pelayanan cinta bakti rohani. Bukan untuk gagah-gagahan gitu, bukan untuk membanggakan diri gitu. Kalau kita menggunakan apapun yang kita miliki untuk pelayanan, Krishna akan memberikan lebih banyak lagi gitu. Tapi kalau kita menjadi sombong dan menjadi bangga, menjadi angkuh dan tidak mampu lagi memberikan penghormatan pada orang yang pantas kita hormati, yang sudah berjasa bagi kita dan sebagainya, ya tinggal menunggu menghitung hari saja untuk kita finish kan. Gitu kan. Terima kasih, mungkin itu dulu nanti nanti lah yang baca aja kalimat ininya di mana, padahal yang belum baca gininya beberapa yang lalu itu janjinya Wamana kepada Bali Maran akan memberikan perlindungan di sloka berapa dulu? Tadi saya baca sini ada. Ya, mungkin nanti kita cari ya. Nanti. Ya. Waktu saya kembalikan kepada Kos. Atas pertanyaannya juga tambahan komentarnya. Mohon izin Maret yang ada satu chat. Ya, silakan. Pak diambil perusahaannya punya itu ada penyembah murni.
Tantar saya soalnya Prabu geremek-geremek. Jadi bahwa saya bilang Iya. ya, berupa diambil urusannya karena penyerahan pada Krishna. Beliau adalah penyembah murni sehingga mampu mentolerirnya. Tapi kita ini yang belum murni. Jikalau sudah berusaha, kalau sudah berusia saja, apakah juga harus tinggalkan keluarga? Kalau keluarganya penyembah, kecuali keluarganya suka minum teh, kopi, atau suka makan babi guling. Jadi apakah kita juga meninggalkan keluarga kita, bahkan keluarga kita penyembah, atau keluarga kita yang masih minum kopi, teh, atau suka makan babi guling? Nah itu pertanyaannya. Ya. Srila Prabhupada diambil perusahaannya karena penyerahan dirinya pada Sri Krishna. Beliau adalah penyembah murni sehingga mampu mentolerirnya, tetapi kita ini belum murni. Jikalau sudah berusia senja, apakah juga harus tinggalkan keluarganya walau keluarganya penyembah, kecuali keluarganya suka minum ya, teh atau kopi atau suka mabuk begitu. Ya, di sini dua hal. Kalau sudah sama-sama dalam keluarga semuanya penyembah, tidak ada yang perlu ditinggalkan. Seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan tertentu seperti keluarga tidak bisa diperbaiki ataupun dia suka menghina dan sebagainya. Kalau terjadi seperti itu lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau hanya keluarga kita masih minum teh, kopi ataupun apa dan sebagainya, kalau bisa jangan mereka tinggalkan, tetap tinggal dan toleransi, tapi berikanlah karunia kepada mereka dengan memberikan persad dan sebagainya seperti itu, sehingga dengan cara kasih sayang mereka selalu terhubung dengan karunia Krishna. Itu yang bisa kita lakukan seperti itu. Kecuali kalau mereka menyiksa, mencaci maki dan sebagainya terlalu terus-terusan dan tidak bisa ditoleransi lagi, ya bisa ditinggalkan hal seperti itu. Karena untuk menghindari mereka melakukan kesalahan lebih dalam lagi seperti itu. Ya, masih marah. Jadi keluarga yang masih minum kopi atau yang lain-lainnya, ketika dia tidak menghina penyembah atau guru kita Krishna ini, kita masih bisa mentoleransi dengan cara kita pergaulan. Apakah kita bersadar, diajak baca buku dan sebagainya. Namun ketika keluarga kita adalah menghina atau menyakiti atau menyiksa kita sendiri atau penyembah yang lain, maka itu boleh ditinggalkan. Jadi agar supaya keluarga kita tidak terus-menerus melakukan kesalahan kepada seorang penyembah. Itu jawaban dari Maharaj, betul sekali. Dan kalau keluarga kita semuanya ada nama Krishna, istri, anak, sadar Krishna, sebenarnya tidak kita tinggalkan. Ya, ngapain kita tinggalkan? Kita sudah di rumah sudah menjadi tempel, sudah menjadi sadarkan Krishna. Jadi keluarga penyembah kita seperti tinggal di sebuah tempel. Ya. Terima kasih pertanyaannya Prabu. Mungkin Prabu Ditama tadi open video, silakan Pak Prabu Ditama. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah mengetahui bagaimana hubungan penyembah dengan Tuhan dan bagaimana contoh-contoh yang sudah diberikan tadi oleh Wamana Dewa, bagaimana Krishna muncul sebagai Wamana dan Wamana memberikan pelajaran kepada Bali Maharaj, kemudian Supracarya Guru dari Bali Maharaj juga mendapat pembelajaran sekalipun mengabaikan gitu. Kemudian peluang yang tepat untuk kita sehubungan dengan Wamana Dewa yang memberikan karunia kepada Bali Maharaj dengan membuat tempat yang indah dan dia menggunakan fasilitas itu untuk melakukan pelayanan bakti. Sehubungan dengan kegiatan kita saat ini mungkin kontradiktif di antara yes, no, bisa di tempat lain yes, di tempat yang lain no. Nah ini peluang yang baik di mana kita bisa melakukannya, lakukan, dan di mana tidak jangan dilakukan seperti itu. Mungkin saya hanya mengingatkan para penyembah semua yang ada di sini kepedulian untuk orang-orang yang belum mendapatkan karunia ini
bisa kita lakukan seperti dengan Ratha Yatra. Saya melihat ada beberapa peluang yang belum kita lakukan seperti lain, kemudian penyebaran buku. Tetapi di satu sisi kita menyebarkan nama suci Tuhan dan memperlihatkan Krishna di hadapan mereka. Peluang-peluang inilah tentunya kita garap bersama dengan sikap dan kerjasama kita untuk bisa kita lebih banyak lagi menggunakan waktu dan fasilitas yang diberikan oleh Krishna untuk bisa kepedulian kita kepada mereka. Karena kalau kita hanya duduk di rumah, kita lihat peluang tidak melakukan, inilah menjadi beban sesungguhnya bagi kita seperti itu. Maka itulah dorongan untuk bisa bekerja sama inilah yang perlu dipupuk sehingga peluang-peluang di luar itu bisa kita jelajahi sehingga mengalirnya karunia kepada mereka seperti itu. Itu yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Maharaj Sundar mengenai Wamanadewa, mengenai Bali Maharaj dan kepedulian kita kepada peluang yang ada saat ini, karena di lain hal kita ditolak, di lain tempat kita diterima. Inilah mungkin Saudara Maharaj bisa sedikit mengelaborate bagaimana peluang-peluang ini bisa dipenuhi seperti itu. Itu dari saya, mudah-mudahan bisa diterima atau ditangkap, terinspirasi. Haribol, Hare Krishna. Silakan Maharaj. Ya, Langsung saja. Srila Prabhupada dalam beberapa penjelasan beliau ya mengatakan proses kesadaran Krishna ini bisa dilakukan sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan seperti itu. Kalau tempatnya memungkinkan, waktu kita memungkinkan, keadaan dan lingkungan orang dan sebagainya favorable, ya sampaikanlah dengan baik ya. Tapi kalau tempatnya, waktunya, keadaannya tidak memungkinkan, ya kita lakukan dengan cara yang berbeda seperti itu. Kan dijelaskan ketika kita siap untuk melakukan pelayanan bakti, maka Krishna akan memberikan kecerdasan bagaimana kita bisa datang kepada beliau. Artinya bagaimana Krishna yang akan memberikan kecerdasan bagi kita untuk bisa memilah dan melakukan apa yang sepantasnya kita lakukan tanpa mengundang masalah seperti itu. Jadi itu memang para acarya, para Prabhupada juga mengatakan seperti itu, sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan. Kalau kita tidak mempertimbangkan semua hal ini, maka pasti akan timbul masalah seperti itu. Umpamanya tempatnya tidak memungkinkan ataupun belum memungkinkan, tapi kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas seperti itu, pasti akan timbul masalah. Waktunya juga semestinya waktu orang sembahyang dan sebagainya, terus kita datang ginjreng-ginjreng mengganggu dan sebagainya, pasti akan timbul masalah seperti itu. Ataupun kita ya di lingkungan yang padat penduduk, kemudian kita sampai lewat waktu begitu, kita umpamanya kirtan begitu, ya pasti akan timbul masalah. Jadi kita juga harus peka dengan lingkungan sosial kita seperti itu. Ya keadaan ini bisa situasi kondisi, bisa juga menyangkut orang seperti itu. Jadi ketiga hal ini selalu menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam bagaimana kita mempraktikkan proses kesadaran Krishna ini seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Maharaj. Tadi jelas, tadi kita menggunakan segala sesuatunya dengan cerdas. Jadi di mana kita berbicara, dan kepada siapa kita bicara, dan pada saat kita bicara dengan masa itu menjadi dasar bagaimana kita menyebarkan kesadaran Krishna ini, agar tidak kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran dengan cara yang keliru, sehingga akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Terima kasih Maharaj sudah menekankan bagaimana kita menggunakan kecerdasan kita untuk mengambil dan mencari peluang di mana hendaknya kita menyampaikan tentang kesadaran Krishna. Terima
Terima kasih Prabu Drama pertanyaannya, terima kasih Mahara atas jawabannya. Mungkin Prabu tadi yang lain ada yang ingin disampaikan, apakah bertanya atau berkomentar atau menambahkan? Mohon disilakan Resmi. Ya, kita punya waktu lagi 10 menit. Ada chat dari Wayan dan Rana. Mohon izin, Mahara saya baca. Yang sangat tertarik dengan ungkapan bekerjasama dan saling toleransi serta komunikasi yang baik. Ampun yang saling bermanfaat. Oh ya, dia menyampaikan bahwa sangat tertarik dengan komunikasi yang baik dan saling toleransi. Mungkin Mahara bisa menanggapi. Apa-apa lagi sekali, Bro? Dia sangat tertarik dengan bahwa kita saling toleransi, saling berkomunikasi yang baik. Ya, itulah yang harus kita pelajari satu sama lain di antara kita sebagai penyembah. Kalau kita di antara penyembah saja tidak bisa saling bertoleransi dan saling bekerja sama, bagaimana kita dengan orang yang lain seperti itu? Jadi Prabhupada sendiri mengatakan, cinta kasihmu akan bisa ditunjukkan sejauh mana engkau bisa saling bertoleransi dan bekerja sama ketika saya sudah meninggalkan dunia ini untuk bisa mendorong maju kesetaraan Krishna ini. Tanpa ada rasa saling toleransi dan kerjasama, tidak ada apapun yang bisa kita kerjakan dengan baik. Apalagi lawan daripada toleransi dan kerjasama adalah kita intoleran, artinya kita selalu marah dan menganggap diri yang paling benar dan tidak bisa kerjasama, artinya menganggap diri yang paling mampu segala-galanya. Ya, kalau semua sudah begitu, yang timbul adalah pertentangan dan perkelahian seperti itu. Maka ini selalu menjadi acuan kita. Kenapa kita harus saling bertoleransi? Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Kemampuan juga berbeda-beda, kesadaran juga berbeda-beda. Ya, karena itu kita perlu saling toleransi. Artinya saling mentolerir kebaikan dan kekurangan ataupun kelebihan seseorang, seperti itu. Jangan iri kalau kita melihat orang lain lebih maju, dan jangan menghina melihat orang yang belum maju, seperti itu. Ya, kan dijelaskan dalam Bhagavatam, siapa yang kena salah Prahlad Maharaj atau Dua Maharaj yang mempunyai ajaran ini, Gunandika Mudam Nipsad itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih maju, kita harus menghormat dan melakukan pelayanan. Kalau kita bertemu dengan orang yang kurang berkualifikasi dari kita, atau kita katakan lebih rendah begitu, kita harus menunjukkan karunia dan menuntun orang penyembah itu supaya maju ke tataran paling tidak sama dengan apa yang kita capai, seperti itu. Dengan orang yang setaraf ataupun seide ataupun yang sepadanan, kita harus bekerja sama. Kan itu diajarkan di dalam kitab suci. Tapi di dunia material ini kan berbeda, ya. Ketika orang melihat orang yang lebih maju ataupun lebih dari dirinya, dia menjadi iri dan ingin menjatuhkan. Ketika dia melihat orang yang kurang dari dirinya, dia meremehkan dan mencaci maki, menindas dan sebagainya, mengeksploitasi. Ketika dia berhadapan dengan orang yang sepadanan dengan dirinya, dia membanggakan dirinya seolah-olah dia yang paling berharga, paling pintar, serba paling begitu, artinya paling bodoh begitu, kan? Nah, itu penjelasan Prabhupada seperti itu, penjelasan dalam sloka itu. Ya. Itulah yang diajarkan bagi kita. Karena itu kita sikap toleransi dan kerjasama itu adalah hal yang paling baik untuk kita praktikkan bersama-sama, supaya kita bersama-sama bisa maju dalam kesadaran Krishna ini. Rasanya bahwa toleransi dan kesamaan ini adalah dasar untuk kita melakukan pelayanan bakti
Jadi beliau sudah menjelaskan tadi dengan lengkap tentang kita berkarunia dan kita menjalin kerjasama dan menghormati yang biasanya berada pada kita yang lebih maju daripada kita. Jadi, hal ini merupakan hal yang penting bagaimana kita bisa mengembangkan selain Krishna ini. Kalau di antara kita di internal aja kita bertikai, bagaimana kita bisa menyebarkan Krishna ini keluar, karena sedangkan diri kita di dalam aja masih ada banyak permasalahan. Intinya bersama damai dan bertoleransi yang akan kami tekankan dalam pernyataan. Terima kasih Pak Harad dan terima kasih Prabu yang sampaikan namanya. 733 kita tunggu beberapa menit lagi Pak Harad, kalau tidak ada yang berkomentar atau menyampaikan sesuatu, jadi Pak Harad bisa mengakhiri Manggala Sana pagi ini dengan sebuah pernyataan terakhir untuk kita tunggu beberapa menit aja dulu. Ya. Ribu 8 Anda silakan Pak. Silakan Pak. Saya jadi teringat dikit tentang kerjasama yang sudah oleh Maradati juga berbuat yang dikutip oleh Maradati. Kalau kita mencintai beliau dan menunjukkan kerjasama itu akan meningkatkan kekuatan kita yang diberikan contoh burung yang terbang di angkasa dengan bentuk formasi panah itu kemampuan terbangnya meningkat 71% dibandingkan ketika dia terbang sendiri. Itu gininya, itu yang sangat termotivasi oleh fakta-fakta ilmiah seperti itu. Dan juga saya jadi teringat ketika masih sekolah di Singaraja dulu ada gerak jalan 45 kilo untuk memperingati 17 Agustus. Bisa dibayangkan 45 kilo itu dari lapangan Ngurah Rai lalu keliling sampai ke Kumalopo, keliling seperti itu. Kalau itu kita lakukan sendiri sanggup tuh. Ya. Kalau ber-45 kita jadi kuat. Benar inilah. Jadi Marat telah menjelaskan tadi kebersamaan itu akan rusak apabila ada pihak yang mendominasi, merasa paling pintar, merasa paling banyak melakukan pelayanan. Di sana mulai rusak. Ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama di sini mohon kepada sisi guru dan orang yang hari ini juga kita merayakan kelasnya dan Pak Manader, beliau melimpahkan karunia kepada kita supaya kita bisa melakukan pelayanan dengan bekerja sama. Oke. Terima kasih, itu aja. Hari Krishna. Terima kasih. Yang terakhir Marat, ini ada sedikit pertanyaan saya nih. Saya lagi nutup nih, belum ada. Tadi penjelasan Wamana Dewa dan Maharaja Bali. Setelah Maharaja Bali berserah diri sepenuhnya kepada Wamana Dewa, barulah Wamana Dewa memberikan karunia berupa toleransi. Jadi toleransi itu diberikan kepada Maharaja Bali setelah Maharaja Bali berserah diri. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, artinya sifat toleransi yang penyewa miliki itu adalah hanya karena dari Sri Krishna atau guru setelah orang murid berserah diri. Apakah sifat toleransi itu bisa kita usahakan sendiri agar bisa bertoleransi? Itu Marat, silakan. Ya, dengan usaha sendiri, karena kita masih diliputi oleh 3 sifat alam, ya, pasti kita tidak akan mampu mewujudkan sifat-sifat seperti ini. Tapi ketika seseorang sudah berserah diri sepenuhnya kepada Guru dan Krishna, maka dia dapat mentolerir segala sesuatu karena kekuatan untuk mentoleransi itu diberikan oleh karunia Guru dan Krishna. Seperti kita lihat bagaimana Pandawa mentolerir segala kesulitan yang ditimpakan kepada mereka. Ya, mereka hanya tergantung kepada Krishna gitu. Dalam segala keadaan, baik Ibu Kunti, Drupadi, para Pandawa, semuanya hanya tergantung kepada Krishna. Sehingga dalam keadaan yang paling kritis sekalipun, mereka masih dapat bertahan dan dapat melanjutkan pengabdiannya seperti itu. Bahkan ketika dia sudah mendapatkan kedudukan, mendapatkan kembali kerajaan dan sebagainya, tetap dia tidak pernah lupa pada persona Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan ketika Krishna akan meninggalkan Hastinapura untuk kembali ke Dwaraka, mereka begitu sedih ditinggalkan oleh Krishna. Dan karena itu Ibu Kunti mewakili semuanya, menyampaikan doa-doa. Ya, bahkan karena itu mereka selalu memohon supaya selalu bersama Krishna. Karena ketika
tidak bersama Krishna, ketika dia lupa pada Krishna, itulah keadaan yang paling menyedihkan, yang paling menakutkan bagi para Pandawa, bagi para penyembah seperti itu kan. Itu. Artinya Ya. seperti di bawah kita bab 4:11 bahwa Krishna akan berkaruna sesuai dengan menyerah diri seorang. Ya. Jadi Yayatamam prapadyante. Ya. Sejauh mana seorang berserah diri, sejauh itu sebanyak itu pula Krishna memberikan. Sama seperti kita menyimpan uang 1 juta di bank, masa kita mau dapat 10 juta kan tidak. Kan bunganya juga sesuai dengan itu gitu. Terima kasih Mas Ras sampaikan analogi. Artinya tingkat toleransi seorang penyembah itu tergantung dari sejauh mana dia berserah diri pada Guru dan Krishna. Ya. Semakin tinggi toleransi seorang penyembah, ada semakin berserah diri pada Guru dan Krishna. Terima kasih Mas Ras, sangat singkat jawabannya dan sangat didapatkan sekali poin-poinnya. Dan karena tidak ada lagi 7.40, Mas Ras bisa mengakhiri Mangalam pagi dengan menyampaikan satu. Oke, silakan Mas Ras. Ya. Jadi demikian Prabu dan Mataji semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita akhiri acara ini dan mari kita berusaha, karena kita hidup dalam masyarakat, baik masyarakat penyembah maupun masyarakat pada umumnya, mari kita belajar untuk meningkatkan rasa toleransi kita dan mari kita berusaha untuk saling bekerja sama dengan sesama penyembah, dengan dengan masyarakat dan lingkungan kita dan sebagainya, sehingga dengan demikian apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai dan masyarakat juga diuntungkan seperti itu. Jadi untuk mengakhiri acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Guru Pranam, Prabhupada Pranam, Pancatattva Pranam dan Mahamantra 3 kali untuk mendoakan ya para penyembah yang masih dalam keadaan menderita ataupun ada yang masih sakit dan sebagainya. Mari kita doakan semoga atas karunia Sri Guru, Sri Vamana, Sri Balimara dan personel Tuhan Yang Maha Esa, Sri Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, mereka dituntun untuk mendapatkan kesembuhan dan untuk bisa melanjutkan pelayanan baktinya dengan lebih baik lagi. Dan juga kepada penyembah-penyembah yang hadir selalu rajin di dalam Zoom ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita lebih semangat lagi, ya lebih tekun lagi dalam pelayanan bakti. Dan untuk teman-teman kita di luar sana, mari kita doakan agar mereka juga memperoleh kesempatan untuk menikmati, mencicipi manisnya kesadaran Krishna ini. Ya, untuk itu mari kita mulai. Om Agyanati Mirandasya, Gyanan Salakaya, Chaksurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharini, Nirvishesha Sunyavadi Pachata Desatarini. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Gurudev ki, Jai Sri Gauranga Mahaprabhu ki, Jai Sri Pancatattva ki, Jai. All glories to Srimad Devotees, all glories to Srimad Devotees, all glories to Sri Guru Sri Gauranga Nitai Gaura Premanandi Haripur. Terakhir, Titya mohon maaf seandainya ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian pagi hari ini, mohon dimaafkan. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna, Matur Suksma Maharaj.